Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini jika video ini menambah manfaat dan wawasan serta pengetahuan bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dalam hal ini Bu Puspa Utami MSY, yang sudah memberikan support atas terbentuknya video ini. Dan juga teman-teman follow Instagramnya beliau ya. Nah teman-teman langsung saja simak, saya yakin teman-teman juga pasti lagi di rumah aja ya. Mari simak videonya yang akan saya sharingkan mengenai hadis-hadis tentang ihtikar. Nah langsung saja teman-teman, sebelumnya saya akan membacakan ayat yang berkaitan mengenai ihtikar. Di sini ada satu surat yang berhubungan dengan konsep ihtikar, di dalam surat Al-Hasr ayat 7 teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili kay la yakuna dullatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, di dalam surat Al-Hasr tersebut dijelaskan yang artinya Nah, pada kesempatan awal ini teman-teman saya akan membahas mengenai apa itu pengertian daripada ihtikar. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua itu menurut istilah, teman-teman. Nah, yang pertama menurut bahasa, ihtikar itu sama dengan penimbunan barang ataupun pengumpulan barang-barang dan termasuk ke dalam kategori tempat daripada penimbunan itu sendiri. Nah, yang kedua, Fairuz Ahmad uh, uh, Imam Fairuz Abadi maksudnya itu juga menegaskan bahwa ihtikar itu adalah suatu proses pengumpulan atau penimbunan barang yang bertujuan untuk dijual kembali pada saat barang tersebut itu harganya mengalami kenaikan atau mahal seperti itu. Nah, dalam hal ini ihtikar juga itu diambil dari bahasa Arab, masdar dari fi'il mahdi, yaitu ihtikaro. Nah, yang akar katanya itu hakaro. Di sini disebutkan yaitu istabadda. Nah, istabadda di sini yang memiliki arti yaitu bertindak sewenang-wenang. Nah, ulama Hanafiyah pun berpendapat bahwa ihtikar itu diambil dari masdar hakaro yang bermakna yaitu habasa. Nah, habasa di sini artinya yaitu menahan. Nah, bisa kita simpulkan pengertian daripada ikhtikar adalah secara istilah adalah suatu proses penimbunan barang atau pengumpulan barang atau barang yang ditahan yang awalnya dibeli yang bertujuan agar dijual kembali pada saat barang tersebut dalam harga yang mahal seperti itu. Pada saat kelangkaan barang, otomatis barang tersebut mengalami kenaikan harga yang signifikan. Nah, itulah yang disebut pengertian daripada ikhtikar, teman-teman. Adapun di sini saya langsung saja kepada contoh. Apa sih contoh daripada ikhtikar itu? Yang banyak kita jumpai mengenai contoh daripada ikhtikar, teman-teman. Yang sering baru-baru ini kita jumpai yaitu adalah penimbunan masker. Karena kita dikejutkan dengan COVID-19 atau wabah virus corona. Nah, orang dikejutkan dengan wabah COVID-19 ini dan akhirnya masker itu dibutuhkan oleh banyak orang, hand sanitizer dibutuhkan oleh banyak orang, dan ada alat cek termo itu dibutuhkan juga oleh banyak orang. Nah, makanya teman-teman
di sini kita melihat harga masker yang awalnya cuma 25.000 per box itu bisa jadi kurang lebih 350.000 per box. Bayangkan teman-teman, ini adalah hal yang terlarang dalam ekonomi Islam. Jadi ini disebut dengan konsep ihtikar atau penimbunan barang dengan tujuan dimanfaatkan pada saat kondisi yang sekarang itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang banyak seperti itu. Nah makanya kita bisa melihat seperti itu teman-teman ya. Nah, hukum ihtikar itu sendiri teman-teman, para ulama pun sepakat bahwa hukum ihtikar itu adalah haram. Nah, walaupun di dalamnya ada konsep jual beli yang tetap dianggap sah-sah saja seperti itu. Nah, ada 4 ulama berbeda pendapat mengenai hukum ihtikar. Yang pertama dari mazhab Malikiyah itu menyatakan bahwa hukum ihtikar itu adalah haram mutlak. Nah, haram mutlak itu tidak terkhusus bagi kebutuhan pokok saja, tapi di luar dari itu bagi yang melakukan praktik ihtikar itu disebutkan haram. Karena mereka berlandaskan kepada hadis Nabi yang berbunyi la yahtakhiru illa hoti. Tidaklah seorang itu melakukan suatu penimbunan kecuali ia berdosa. Seperti itu. Nah, yang kedua, adapun menurut ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah menyatakan hukum ihtikar itu adalah makruh tahrim. Artinya makruh yang cenderung atau yang mengarah kepada keharaman seperti itu. Nah, yang ketiga ada ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Syafi'iyah ini berpendapat bahwa hukum ihtikar adalah haram. Mereka sebagaimana mereka telah menegaskan melihat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah menjelaskan mengenai pelarangan daripada ihtikar itu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah ulama Hanbaliyah. Nah, ulama Hanbaliyah ini menyatakan bahwa hukum ihtikar itu adalah haram. Karena kenapa? Mereka beralasan karena di dalam konsep ihtikar itu banyak punya mudarat yang besar. Artinya tingkat mudaratnya yang jauh lebih besar yang sehingga bisa menyulitkan bagi masyarakat pada skala kecil ataupun pada skala besar, yaitu dalam suatu negara. Nah, sebagaimana juga yang sudah dinyatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya, yang artinya maka ihtikar atau menimbun barang hukumnya adalah haram. Karena di situ terdapat unsur yang menyulitkan masyarakat seperti itu. Nah, ada hadis juga yang menjelaskan mengenai pelarangan daripada ihtikar ini sendiri, teman-teman. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila maka barang siapa yang menimbun barang makanan bagi para kaum muslimin, maka Allah akan memberikannya penyakit kusta dan kerugian. Nah, ini ada di hadis riwayat Abu Daud. Nah, di samping itu teman-teman ada Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim yang menjelaskan mengenai pelarangan daripada ihtikar. Rasulullah SAW bersabda, la yahtakhiru ila khoti. Nah, tidaklah seorang itu melakukan penimbunan kecuali ia berdosa. Nah, dari hadis-hadis tersebut kita sudah tahu ya bahwa tentang pelarangan daripada ihtikar itu sendiri. Kita dilarang untuk melakukan yang namanya ihtikar ataupun penimbunan, teman-teman. Nah, adapun syarat-syarat dikatakannya perbuatan itu ihtikar, ada 3 syarat secara umum ya. Nah, yang pertama dikatakannya ihtikar apabila barang yang ditimbun itu hasil daripada pembelian disertai dengan niatan ingin menjual kembali barang tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal. Seperti itu. Nah, menyangkut hal ini ada hadis juga Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang menjual atau menawarkan barang dagangannya dengan harga yang murah, maka dia akan diberikan rezeki. Sedangkan penimbun itu akan diberikan laknat. Itu hadis riwayat Ibnu Majah seperti itu. Nah, yang kedua, barang dikatakan ihtikar apabila seseorang itu menimbun barang komoditas pokok, kayak contoh kebutuhan daruriyah, atau orang-orang di sini hampir setiap orang itu membutuhkan barang tersebut seperti itu kebutuhan daruriyat. Yang ketiga dikatakannya ihtikar apabila orang
susah dalam segi mendapatkan barang tersebut, adanya kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut, dan di samping itu dalam sisi barang dan harganya yang jauh lebih mahal, sehingga orang tersebut sulit untuk memiliki barang tersebut seperti itu. Nah, jadi ada 3 syarat itu dikatakan perbuatan tersebut itu termasuk ke dalam kategori ihtikar itu secara umum. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dari pembahasan di atas tadi yang sudah saya jelaskan, kita sangat dilarang untuk melakukan praktik yang namanya ihtikar atau penimbunan barang barang apa saja. Bukan cuma barang makanan pokok, tetapi barang yang diperlukan untuk banyak umat seperti itu. Nah, karena kenapa kita pun kita menimbun makanan saja, barang makanan saja selama 40 hari itu termasuk ke dalam kategori perbuatan yang tercela, teman-teman. Nah, ada juga hadis yang menjelaskan mengenai tentang ini. Nah, barang siapa yang artinya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, lalu dia berniat ingin mensedekahkan hal tersebut, maka itu tidak bisa menebus dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, dari hadis di sini pun sudah kita ketahui bahwa dari hadis riwayat Ahmad di sini kita bisa menimbun selama 40 hari pun itu kita tidak diperbolehkan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sangat tidak disarankan bagi kita untuk menimbun barang seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam Islam pun kita sudah diajarkan mengenai dasar-dasar hukum-hukum tentang kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Termasuk di dalamnya mengenai hukum-hukum ekonomi atau perekonomian umat seperti itu. Nah, dalam hal ini Islam juga punya prinsip sebagaimana barang apa saja yang halal untuk dimiliki eh, sesuai dengan syariat, maka barang tersebut juga halal atau diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Ataupun sebaliknya, ketika barang tersebut diharamkan secara syariat untuk dimiliki, maka barang tersebut juga eh, tidak boleh atau dilarang untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi Islam pun sudah mengajarkan hal yang demikian secara prinsipnya. Namun terhadap ketentuan hukum ada pun barang yang halal menurut syariat untuk dimiliki dan diperjualbelikan. Nah, tetapi karena sikap dan perbuatan dari para pelaku usaha itu menjadikan barang tersebut menjadi haram. Nah, karena kenapa? Ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat ajaran agama seperti itu. Nah, seperti contoh yang saya bahas pada materi kali ini yaitu mengenai ikhtikar ini atau penimbunan, teman-teman. Nah, awalnya mungkin sudah halal itu produk untuk kita miliki dan kita perdagangkan. Namun karena adanya konsep praktik penimbunan yang ibaratnya itu tercela, perbuatan tercela dalam Islam, itu mengakibatkan suatu proses tersebut itu menjadi haram seperti itu. Nah, makanya pesan saya, teman-teman, kita harus menghindari betul praktik-praktik daripada ikhtikar atau penimbunan ini seperti itu. Nah, terakhir teman-teman, uh, setelah saya menjelaskan mengenai ini, semoga video singkat ini menambah manfaat, menambah pengetahuan bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal seperti itu. Dan di sini saya menjadikan video ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Nah, harapan saya melalui video ini saya bisa membagi info yang bermanfaat seperti itu. Dan di masa sekarang, teman-teman, di era COVID-19 ini, pandemi global, kita turuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja seperti itu. Jadi bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah, dan aktivitas sementara waktu untuk jaga sosial atau physical distancing seperti itu. Kalau misalnya keluar, tetap gunakan alat pengaman diri seperti masker, sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan pastikan kita memberikan edukasi yang baik mengenai kesehatan kepada keluarga kita. Jadi jangan lupa juga jaga imunitas, siapkan suplemen-suplemen terbaik untuk asupan untuk tubuh kita biar kuat seperti itu, teman-teman.
Nah, jadi tetap di rumah aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video singkat saya ini. Sebelumnya saya tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalku dan amalmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Saya Sutri Syahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.